rugi, tetapi yang kasih kembali modal yang pertama adalah ada dua kemungkinan. Kalau bukan buah katak, umbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Banyak teman-teman mengatakan bahwa kita menanam porang kok bibitnya mahal dan hasilnya tidak sesuai. Jadi kita bahas bagaimana, apakah rugi menanam porang, apa untung. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan like dan share dan lonceng notifikasinya biar teman-teman update terus video-video yang terbaru. Dan oke teman-teman, saya jelaskan tentang porang. Porang sebenarnya teman-teman tidak pernah rugi kita tanam. Tetapi seketika kita belum memahami, memang pribadi mengatakan bahwa itu rugi menanam porang, bibitnya mahal. Dan saya jelaskan teman-teman tentang bibit. Dan sebagaimana keuntungan porang ada dua. Yang pertama adalah buah katak. Yang kedua adalah umbinya. Dan kita jalan melihat teman-teman sambil saya berikan penjelasan. Seperti ini teman-teman, saya perlihatkan. Ini adalah tunas yang pertama. Tunas yang pertama. Dan sudah ada katak 4. 1, 2, 3, 4. Ini kan tidak terhitung yang paling kecil sekali teman-teman. 4. Ini kan tunas yang pertama teman-teman. Tunas yang kedua. Tunas yang kedua. 1, 2, 3, 4. Berarti 8. Dan sementara tunas ketiga baru mau keluar teman-teman. Baru keluar. Yang tadinya kita tanam cuma 1 biji. 1 biji. Dan sudah berapa keuntungan teman? Berarti sudah 8 katak sudah nampak. Ini belum. Jadi kalau ada 4 juga yang tunas yang di bawah ini, berarti 12. Itu baru katak teman-teman. Belum umbinya. Umbinya belum, artinya setelah kita panen itu keuntungan kedua. Dan untung pertama adalah buah katak. Seperti ini saya perlihatkan teman-teman. Kebetulan sudah ada yang mulai dorman. Dan seperti ini teman-teman. Ini dorman yang pertama. Keuntungan yang pertama ini teman-teman. Yang kedua, nah ini katak lagi kedua. Jadi sudah dalam satu pohon teman-teman sudah ada 2 keuntungan. Ini sudah ada 2 katak. Yang sedangkan kita tanam tadi cuma 1 teman-teman. Jadi kita berbahas dari mana segi keuntungan. Memang kalau kita membahas tentang bibit teman-teman, itu memang kayaknya mahal kalau dibandingkan dengan hasil. Tetapi saya perjelaskan bahwa cuma 1 kali membeli kita bibit. Yang selanjutnya kita tanam lagi nih teman-teman. Tanam. Kita lagi tanam. Tetapi jangan sekali-kali mengambil teman-teman seperti ini. Kita panen paksa sebelum dia jatuh. Itu biasanya teman-teman lama akan dikarantina. Prosesnya akan lama, akan baru tumbuh. Biasa juga hancur. Jadi seperti ini biasa teman-teman, dia potong di sini. Setelah nanti dia bawa ke rumah, dia simpan. Setelah jatuh ini, itu bibit tidak dipastikan bahwa apakah bisa tumbuh atau tidak. Itu. Jadi saya perlihatkan lagi yang lain teman-teman. Ini karena baru mulai semua tumbuh saya punya, karena mulai dari atas sana teman-teman sampai ke bawah itu dekat jambu di sana.
dengan sampai di sana hutan di pinggirnya. Yang kecilnya di sana teman-teman, yang besarnya semua di sini. Jadi ini baru pertama saya perlihatkan semua teman-teman, karena selama mengupload saya tidak pernah ujungnya di sana. Itu sementara penambahan di sana teman-teman. Itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 15 baris ke bawah teman-teman. Itu baru sementara tumbuh semua teman-teman di bawah. Ini karena masih banyak rumputnya di bawah ini, dan poran juga sementara masih pertumbuhan. Dan seperti ini teman-teman. Ini tuh pok kata juga ini. Nah, dan setelah ini tadi ini dorman, ini kan masih dalam pertumbuhan kata ini teman-teman. Dan setelah pertumbuhan kata juga ini sudah pengisian juga umbi di bawah. Dan ini sudah tunas kedua. Jadi kata kita untung juga dan umbi juga semakin besar di bawah. Seperti teman-teman, kita lihat lagi. Karena saya selang-seling teman antara besar dan kecil. Dan ini kita lihat katanya, kata 1 2 3 4 5 6 7. Jadi sementara tunas juga masih naik teman-teman. Itu jadi saya sarankan teman-teman tinggal Anda perawatan sebagaimana perawatannya bisa maksimal buah katanya. Kita lihat lagi yang lain teman-teman. Jadi seperti ini empat juga kata ini, dan tunas sementara naik. Jadi seperti teman-teman. Dan karena ini saya punya porang ini teman-teman, ada yang baru bertunas dan ada juga yang sudah naik tunas kedua, dan ada juga yang sudah naik tunas ketiga. Variasi teman-teman. Karena bibi ini dulu saya terus terang tidak karantina, karena sudah masuk musim kedua ini. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa kita beli bibi begitu mahal dan tidak sesuai dengan penjualan, dan sepengetahuan saya, kalau para petani setidaknya kalau memang profesional sebagai petani mungkin tidak ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau bukan petani mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jadi karena sama contohnya ini merica teman-teman. Jadi saya juga perlihatkan juga contoh seperti ini merica. Ini merica ini teman-teman. Ini merica ini tiangnya teman-teman. Kita lihat tiangnya. Tiangnya ini teman-teman 50.000 satu tiang, itu belum berdiri. Kasih gaji orang 10.000 satu tiang, berarti 60.000. Ini belum ditanam mericanya. Mericanya kasih gaji orang 5.000 satu menanam, berarti 65. Itu belum pemupukan. Sedangkan buah itu sudah 65.000 teman-teman. Itu baru dalam kondisi penanaman. Sedangkan buah tidak ada 1 kilo ini teman-teman. Tidak ada 1 kilo ini saya perlihatkan. Berapa harga merica sekarang? 50.000. Coba kira-kira untung atau rugi. Tetapi kita memikirkan jangka panjangnya. Seperti juga porang. Jadi porang ini memang kalau dari pertama ya dinilai rugi. Tetapi yang kasih kembali modal yang pertama adalah ada 2 kemungkinan. Kalau bukan buah kata, umbi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau umbinya kita jual di bawah, berarti modal yang tersimpan adalah buah kata. Kalau kata dijual, berarti tersimpan adalah buah umbinya, isi umbinya di bawah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya kalau saya pribadi teman-teman, kalau ada mengatakan bahwa menanam poran rugi, setidaknya masih ilmunya masih dangkal.
masih dangkal, harus dia meneliti sebagaimana namanya tanaman. Dan saya pribadi, saya terus terang teman-teman, saya seorang petani dan ilmu masih minim, tapi alhamdulillah kalau tempat pelajaran porang sudah ada dan lada juga ada. Saya tanam lada ini sekitar 3 hektar dan di sini 2 hektar lebih, di sini 4.000 tiang. 4.000 tiang baru langkah pertama itu teman-teman 200 juta. Itu langkah pertama tiang. Satu kali pemetikan tidak bisa akan kembali. Tetapi jangka panjang. Seperti juga porang. Kalau kita menanam pertama teman-teman, pipi-pipi untuk mengembalikan modal. Tetapi buah kata itu satu kali membeli bibit itu selamanya kita bisa menanam. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman petani porang dan ingin berbudidaya porang, amati dulu sebelum mencari celahnya porang. Saya belum berhasil seperti orang-orang luar sana, tetapi saya sudah memahami karena porang saya ini teman-teman sudah 2 tahun. 2 tahun. Saya pernah melontarkan kata-kata 4 tahun saya tidak akan panen. Kenapa? Kedepannya ini porang semakin akan besar. Itu semakin besar. Jadi persiapan lahan saya lagi ada 2 hektar itu. Jadi makanya saya bilang waktu hari saya tidak akan jual. Meskipun sampai 2 tahun saya akan jual, teman-teman. Kan nanti ini sudah 2 tahun. Berarti masuk dua musim. Karena kenapa masih banyak yang persiapan daerah Masamba 2 hektar dan di sini juga. Jadi sebagaimana saya bisa kembangkan porang. Tujuan saya sebagaimana bisa kembangkan porang di keluarga-keluarga. Karena porang ini terus terang teman-teman baru ada 1,5 hektar saya tanam dan variasi, ada yang kecil ada yang besar seperti itu. Seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau ada mengatakan bahwa rugi menanam porang, itu salah besar. Untuk pribadi saya, kalau bagi dia, karena semuanya pendapat tidak sama, ada yang mau cepat berhasil, ada juga proses yang panjang. Karena seperti saya, proses yang panjang. Saya mau mikir ke depannya sebagaimana saya menanam, seperti video yang pernah saya bahas. Kita menanam porang tanpa modal banyak bisa kita sukses. Seperti itu saya pernah bahas. Jadi seperti itu saya jalankan sekarang. Saya tanam tahun yang lalu masih 10 kilo dan tahun ini saya tambah lagi. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman para petani dan semakin sukses untuk berbudidaya porang. Jangan pernah takut budidaya porang, karena porang ini kedepannya akan semakin besar. Karena di seberang danau ini yang luas porang ini tanam baru saya sendiri pribadi. Tapi insya Allah kedepannya semakin banyak petani porang. Oke teman-teman, mungkin cukup penjelasan kami. Mudah-mudahan kedepannya porang ini semakin sukses, dan khususnya untuk Luhut Timur dan Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan di Sulawesi banyak yang berbudidaya dengan daerah Luhut Timur. Oke teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih yang selalu mendukung kami, yang selalu mengekspor kami, yang karena Anda selalu mendukung kami maka channel kami semakin berkembang. Mudah-mudahan kedepannya semakin berkembang berkat dukungan teman-teman. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.